Halo guys, kembali bersama saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak, kardio, dan vaskuler. Kali ini saya akan membawakan satu topik yang sangat menarik, tetapi sebelumnya saya akan menyinggung mengenai bahwa kasus-kasus COVID-19 di Indonesia sudah menurun, ya, dan pemerintah juga sudah mengumumkan bahwa PPKM level 1 dan 2 diberlakukan untuk Jawa Bali. Tapi memang masih ada juga di daerah-daerah tertentu yang masih perlu pemantauan, yaitu PPKM-nya masih level 4 atau level 3. Dan untuk kali ini saya sedikit akan membahas mengenai satu pengobatan yang dikatakan obat antivirus COVID-19. Apakah itu benar? Dan saya juga akan menyinggung mengenai ivermectin, guys. Yang pertama kali saya singgung di konten saya sebelumnya, bahwa ivermectin itu sebagai obat parasitik, obat parasit, ya, dan juga antibiotik, tapi mempunyai efek lain. Nah, nanti kita bisa lihat efek apa itu, dan kita akan bandingkan obat yang baru tadi yang kita sebut molnupiravir dengan ivermectin. Semoga menarik, guys. Silakan menyimak terus. Ya, yang pertama saya akan membahas apa itu molnupiravir. Ya, molnupiravir adalah obat antiviral dengan spektrum luas. Sebelumnya obat ini dipergunakan juga untuk antiviral influenza dan MERS. Bagaimana molnupiravir sebagai obat COVID-19? Dalam uji klinis, obat ini sudah terbukti menurunkan risiko rawat inap dan risiko kematian sebanyak 50% pada dewasa dengan gejala ringan dan sedang. Salah satu keunggulan dibandingkan antivirus lain, nantinya obat ini bisa didapatkan dengan mudah dan bisa dikonsumsi di rumah, karena ini juga cara minumnya oral dibandingkan obat-obat lain. Remdesivir contohnya harus di rumah sakit karena melalui IV. Terdengar sangat efektif ya teman-teman. Mari kita lihat selanjutnya. Apakah molnupiravir efektif untuk COVID-19 atau tidak? Nah, kita kembali sekarang membahasnya. Seperti sudah dijelaskan, obat ini mengurangi resiko rawat inap dan kematian di rumah sakit. Lewat blinded test yang dilakukan pada dua kelompok, ada kelompok yang menerima placebo dan ada juga yang menerima molnupiravir tanpa sepengetahuan mereka, jadi blind. Sampai hari ke-29, angka kematiannya 0 pada kelompok pasien yang menerima molnupiravir. Tetapi 8 orang meninggal pada kelompok yang menerima placebo. Jumlah pasien pada penelitian ini masih kecil, sehingga masih butuh penelitian yang lebih lanjut. Dalam sebuah penelitian lain dengan 202 peserta yang diobati, isolasi virus secara signifikan lebih rendah pada peserta yang menerima 800 mg molnupiravir atau 1,9% dibandingkan pasien yang menerima placebo, 16,7%. Waktu untuk pembersihan RNA virus berkurang secara keseluruhan pada peserta yang diberikan molnupiravir 800 mg dibandingkan dengan pasien yang diberikan placebo. Molnupiravir umumnya ditoleransi dengan baik dengan jumlah efek samping yang sama di semua kelompok. Perbedaan molnupiravir dan obat COVID lain itu apa sih? Obat COVID lain sampai dengan hari ini harus diberikan secara IV. Tadi saya sudah singgung sedikit, dan harus diberikan di klinik rumah sakit, sehingga pasien ini memiliki potensi untuk menularkan COVID-19 ke pasien lain yang ada di tempat tersebut, termasuk nakes yang ada. Nah, hal itu sepertinya sangat membahayakan ya, walaupun tidak signifikan, tetapi bisa mempunyai potensi. Molnupiravir ini unggul karena dapat diberikan dalam bentuk kapsul dan dapat diminum di rumah. Harganya pun bisa dibilang kurang lebih murah, kira-kira sepertiga dari pengobatan antibodi monoklonal. Sekitar 700 US dollar, itu dia di sana loh guys, jika diberikan setiap 12 jam selama 5 hari. Ya kira-kira kalau 2 sehari, 5 hari, 10 tablet, jadi 70 US dollar, ya, sejutaan. Dosis ini diberikan untuk orang dewasa dengan gejala ringan dan sedang. Efek samping molnupiravir apa sih? Nah,
Tidak ada peningkatan efek samping yang signifikan pada kelompok yang diberi molnupiravir. Hanya 1,3% pasien yang berhenti karena alasan efek samping. Pada kelompok yang diberikan placebo, 3,4% berhenti. Ternyata efek samping yang diberikan oleh placebo dan efek sampingnya lebih tinggi dibandingkan dengan molnupiravir. Apa kata Merck dan Ridgeback sebagai produsen molnupiravir? Merck mengharapkan untuk memproduksi 10 juta program pengobatan pada akhir tahun 2021 dengan lebih banyak dosis diharapkan dapat diproduksi pada tahun 2022. Awal tahun ini, Merck menandatangani perjanjian dengan pemerintah Amerika Serikat di mana Merck akan memasuk sekitar 1,7 juta molnupiravir kepada pemerintah Amerika Serikat atas EUA atau persetujuan dari FDA Amerika Serikat. Apakah obat ini bisa mengganti vaksin? Nah, ini jawabannya no, tidak. Vaksin adalah pelindung paling efektif karena COVID-19 akan terus terjadi. Hal ini berarti terapi antivirus akan berperan penting sekali dalam membatasi keparahan penyakit, terutama pada orang tua atau orang yang kekebalan tubuhnya lemah, ya, imunokompromis, di mana vaksin jadi kurang efektif. Fun and facts ya. Singapura, Australia, dan Amerika sudah memesan obat ini, walaupun obat ini masih menunggu emergency use of authorization atau approval dari FDA. Versi generik akan diproduksi di India, pasti murah. Nah, kembali cara kerja molnupiravir. Molnupiravir memiliki metabolik aktif NHC5 trifosfat yang bersifat kompetitif terhadap viral RNA dan virus menggunakan RNA dibandingkan dengan kita yang menggunakan DNA. Sehingga substrat molnupiravir memberhentikan RNA, menghambat replikasi virus. Obat ini menyebabkan mutagen dalam virus sehingga fungsi virus dapat rusak dan berhenti replikasi. Pada sebuah studi terdapat kecurigaan mengenai keamanan akan obat molnupiravir terhadap risiko mutagenik kepada sel manusia. Namun terdapat studi lain yang mengatakan tidak ada efek apapun dan terdapat studi lain yang menyarankan akan melanjutkan penelitian. Tapi ini juga kemarin waktu mengenai vaksin mRNA juga sudah diributkan mengenai mutasi genik ini. Kita menunggu juga penelitiannya. Ya memang masih tanda tanya. Akan mengikat pada SARS-CoV-2 spike protein S. Jadi mengurangi masuknya virus ke dalam sel via reseptor S2. Inhibisi membentukkan sitokin dan penurunan inflamasi, namun belum terlihat pada molnupiravir. Keduanya obat ini dapat bersikap aditif dengan satu sama lain atau sinergistik. Harus dilakukan investigasi lebih lanjut untuk terapi kombinasi. Ya, tadi saya sudah singgung harga molnupiravir sekitar 70 per kapsul. Harga untuk paket 100 tablet 3 mg ivermectin adalah 2,96, sehingga untuk 12 mg per hari selama 5 hari hanya $0,53. Oh, ini mengenai ivermectin. Kok ada ya sedikit masuk tadi ya? Jadi sekarang kita mau tahu nih, ya, ivermectin ini kemarin ada yang membahas apakah ivermectin ini bisa digantikan oleh molnupiravir atau ivermectin ini bisa diberikan bersama-sama. Nah, jawabannya mungkin kita lihat ya. Nah, untuk keamanan penggunaan, ivermectin itu ingat sudah diberikan 3,7 miliar dosis pada manusia dan telah terdapat 5.693 kasus efek samping yang telah dilaporkan. Untuk bandingannya, amoksisilin, antibiotik yang sangat sering diberikan, memiliki 136.222 kasus efek samping yang dilaporkan. Ibuprofen 165.479 kasus efek samping. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong efek samping, ini rahasianya. Ivermectin itu karena obat sudah dipakai 40 tahun, sudah dipakai oleh 37 miliar, memang efek sampingnya rendah, guys. Ya. Jadi ada yang orang bilang kalau ivermectin mempunyai efek samping yang berat dan tinggi itu perlu dipertanyakan. Tapi saya nggak pro ivermectin loh, ya. Tapi saya membahas ini karena ada dipertanyakan di masyarakat, di media sosial mengenai ivermectin dan molnupiravir ini. Nah, bagaimana molnupiravir? Karena dia baru,
ya otomatis efek sampingnya juga belum banyak diketahui. Ya, jadi pemberian ivermectin, saya ulang kembali lagi, ya, ini menjadi kontroversial karena FDA dan Badan POM tidak mengizinkan untuk diberikan pada kasus COVID-19. Tetapi di negara-negara lain, contohnya India, negara di daerah Amerika Selatan, bahkan di Indonesia sudah ada dokter yang meresepkan, jadi tetap dengan resep dokter. Dan ivermectin ternyata dibandingkan dengan report dari Molnupiravir, pemberian ivermectin pada tata laksana awal itu 66% lebih baik, dan pada tata laksana lambat 40%, dan sebagai profilaksis, ya, menurut literatur 86%. Ini penelitiannya sebenarnya cukup banyak ya, dan meta-analysis ya, walaupun argumen-argumen balik dari Cochrane Library Academic di Jerman tidak diketahui mengurangi atau meningkatkan kematian, memperbaiki keadaan pasien, meningkatkan atau mengurangi kejadian yang tidak diinginkan, dan mencegah COVID-19. Ini memang masih kontroversial, guys. Dan kembali lagi, bagaimana kita menempatkan obat-obat ini semua, karena pada prinsipnya obat COVID-19 saat ini belum ada yang 100% ya dikatakan baik, ya, masih dalam penelitian. Nah, saya tidak banyak menyinggung mengenai ivermectin, tetapi karena ada pertanyaan, saya akan menyinggung singkat saja. Kalau mau lebih dalam lagi bisa melihat di konten saya yang sebelumnya mengenai ivermectin, guys. Ivermectin juga adalah obat antiviral, guys. Menurut penelitian di Australia, ya, di Melbourne University. Tetapi itu, ingat sekali lagi, itu in vitro, ya, in vitro. Jadi di laboratorium. Ivermectin sebenarnya adalah obat dengan spektrum luas sebagai antiparasit, antibiotik yang sudah FDA approved, dan penemunya pun sudah mendapat Nobel Prize. Pada penelitian, ivermectin ditemukan dapat menjadi antiviral yang melawan RNA virus seperti virus HIV, Zika, dan MERS. Ivermectin juga menghambat replikasi dari virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 pada penelitian in vitro. Ya, dalam 48 jam, 500 kali kemampuannya antivirus. Biasanya pasien tidak memiliki gejala, namun tidak jelas, ya, maksudnya ada pusing, gatal-gatal, diare, mual, muntah, ya, itu efek samping yang dilaporkan pada ivermectin, tapi tidak ada yang sampai fatal. Nah, apakah efektif menyembuhkan COVID-19? Ya, penelitian di Amerika oleh Andrew Bryan dan kawan-kawan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa ivermectin dapat mengurangi kematian pada COVID-19. Penggunaan ivermectin pada gejala klinis awal dapat mengurangi progresivitas COVID-19 menjadi lebih berat. Penelitian lain dengan randomized control treatment trials pada COVID-19 menunjukkan angka kematian yang berkurang dalam penggunaan ivermectin. Namun ivermectin sendiri belum diterima oleh FDA. Sekali lagi, belum diterima oleh FDA. Sejalan dengan rekomendasi dari WHO, pasien yang dirawat inap tidak disarankan untuk diberikan ivermectin. Jadi ivermectin biasanya diberikan di awal-awal penyakit. Ya, jadi pada sebuah penelitian lain menemukan bahwa Molnupiravir merupakan obat antiviral yang lebih ampuh pada SARS-CoV-2 dibandingkan ivermectin pada penelitian in vitro. Kedua obat ini dapat diserap dengan baik oleh tubuh melalui konsumsi oral. Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa perbedaan dari Molnupiravir dan ivermectin. Molnupiravir mencapai puncak konsentrasi pada plasma darah yang lebih cepat bila dibandingkan dengan ivermectin. Pada Molnupiravir sekitar 1-1,75 jam, sementara ivermectin pada 4-6 jam. Ivermectin memiliki half-life 81-91 jam, sementara Molnupiravir memiliki half-life 7 jam. Ivermectin dapat berakumulasi di dalam paru-paru. Ini adalah salah satu juga positif dari ivermectin. Jadi guys, meski Molnupiravir dan ivermectin sudah diteliti pemberiannya pada pasien dengan COVID-19, namun obat ini belum disetujui oleh FDA dan WHO penggunaannya pada pasien dengan COVID-19, terutama pada pasien yang dirawat inap. Penggunaan obat ini juga bukan sebagai pengganti vaksin. Jadi jangan sampai kita mengabaikan prokes karena sudah ada yang menyebut obat ini sebagai obat COVID-19. No.
Stay healthy dan stay safe semuanya. Silakan di like, share, dan subscribe apabila Anda ingin konten-konten ini bisa lebih berkembang dan saya lebih semangat pastinya guys untuk membuat konten-konten baru.